Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita dikumpulkan, dipertemukan kembali, disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam agenda bulanan kita, yang mana harapan kita dengan agenda ini kita bisa lebih dekat lagi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lebih memahami lagi daripada syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih bisa mempraktekkan dengan semaksimal mungkin apa saja yang diperintahkan oleh Allah, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita alhamdulillah berada di bulan yang baik, berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, berada di bulan yang di bulan tersebut banyak dianggap oleh sebagian orang ini adalah bulan yang tidak baik. Banyak dianggap oleh sebagian orang ini adalah bulan yang membawa sesuatu yang tidak beruntung bagi mereka, bulan yang membawa musibah bagi mereka. Maka oleh karena itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam bulan Safar ini dengan sebutan Safarul Khair. Bulan Safar adalah bulan Safar yang baik. Ya. Karena sebagian daripada orang menganggap bahwasannya bulan Safar itu adalah bulan yang tidak baik, bulan yang membawa bencana, bulan yang membawa sial. Ya, bahkan kita dulu kalau sudah di akhir Rabu bulan Safar, itu sudah diwanti-wanti, jangan main ini, jangan kayak gini, jangan kayak gini, nanti ada ini, nanti ada itu. Padahal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mendoktrin kita, selalu mendoktrin para sahabat, selalu mendoktrin orang-orang yang ada di sekitar Nabi untuk kita mempercayai Allah dengan juga kita mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita bahwasannya tidak ada satu orang pun atau 1000 makhluk pun atau 1.000.000 makhluk pun atau satu dunia ini yang ingin mencelakakan kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala katakan tidak, maka 1000 orang, 1.000.000 orang, satu dunia tidak akan bisa mencelakai makhluk tersebut apabila Allah katakan tidak. Begitupun juga sebaliknya. Nabi mengatakan kalau sekiranya ribuan, jutaan sedunia ini orang bersatu untuk memberikan manfaat kepada satu orang tersebut, tapi Allah katakan tidak, maka 1000 jutaan atau seluruh umat manusia tidak akan memberikan satu orang tersebut manfaat jikalau Allah tidak mengizinkan orang tersebut untuk diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di sini Nabi mengajarkan kepada kita bahwasannya sesuatu madarat, sesuatu manfaat itu tidak akan terjadi kepada diri kita melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sesuatu itu tidak terjadi dengan bulan, sesuatu itu tidak terjadi dengan seseorang, sesuatu itu tidak terjadi dengan mungkin penyakit yang menular. Sesuatu itu bisa terjadi jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kun fayakun, maka itu akan terjadi. Maka mari kita kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita meyakini dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh meyakini bahwasannya segala hal, baik itu makhluk, baik itu penyakit, baik itu hari, baik itu bulan, baik itu binatang bisa mencelakakan kita tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu itu terjadi, baik itu manfaat ataupun itu madarat, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada kita untuk kita tidak berbuat tasya'um, untuk kita tidak berpikir daripada sesuatu yang negatif. Ya, Nabi mengajarkan kepada kita untuk tafa'ul, selalu berpikir baik, selalu berhusnuzon kepada Allah,
selalu berhusnuzon kepada apa yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bagian kita, itu kita harus selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi di dalam salah satu syairnya beliau mengatakan hasil dununak man gabad bih araf hatta law ma ta'allam. Apa namanya, orang yang berbaik sangka itu adalah perbuatan, atau orang yang berbaik sangka itu adalah tangga untuk menuju semua kebaikan. Man gabad bih araf hatta law ma ta'allam. Orang yang berpegang teguh dengan berhusnuzon kepada siapapun. Ketika kita berhusnuzon kepada Allah, maka kita juga harus berhusnuzon kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpegang teguh dengan husnuzon araf, maka orang tersebut akan arif, akan mengenal Allah, akan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta law ma ta'allam. Walaupun misalnya dia nggak pernah belajar. Dia nggak pernah belajar tentang Allah, dia nggak pernah belajar tentang ini, tapi dikarenakan husnuzon dia yang tinggi kepada Allah, maka dia sedikit demi sedikit hatinya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa mengenal lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di permulaan daripada pengajian malam hari ini, kita ingin selalu saling mengingatkan bahwasannya kewajiban kita beriman kepada Allah, maka kita juga mempunyai kewajiban untuk beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh sama sekali meyakini segala sesuatu selain Allah bisa memberikan kita manfaat atau bisa memberikan kita madarat. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan yang lalu kita sudah mempelajari daripada syarat-syarat wudu, ya, yang mana syarat-syarat wudu ini sama saja dengan syarat-syarat mandi. Syarat wudu sama syarat-syarat mandi itu sama. Ya, yang pertama apa kemarin? Syarat wudu Islam. Ya, syarat wudu itu Islam. Kemudian syarat wudu juga tamyiz. Tamyiz, ya, itu adalah paling tidak seseorang yang bisa untuk membedakan. Masuk belum ini? Belum? Udah masuk? Udah kan? Udah belajar untuk kemarin? Sudah ya kan? Ya. Tamyiz, tamyiz artinya seseorang itu paling tidak dia bisa cebok, bisa makan, bisa minum sendiri, ya. An-naga anil haidi wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Syaratnya orang mandi, syaratnya orang wudu, mandi dan wudu yang toharo ini niatnya bersuci, ya. Dia harus bersih dari haid, dia harus bersih dari nifas. Wa amma yamna usulal ma'i ilal basyarah, dia juga harus bersih daripada sesuatu yang bisa mencegah sampainya air ke kulit. Ya, misalnya di badannya ada cat, di badannya ada tinta, di badannya ada tip X, ya, yang kiranya kalau catnya itu tebal bisa mencegah masuknya atau sampainya air ke kulit, atau tintanya yang tebal yang bisa mencegah daripada masuknya air ke kulit, atau tip X-nya, ya, maka itu tidak menjadikan wudu dan mandinya itu sah. Maka bagaimana cara biar mandi dan wudunya sah? Maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi apa ini khususnya untuk orang-orang yang bekerja. Untuk orang-orang yang bekerja atau untuk orang-orang yang belajar, yang sering bermain dengan tinta, yang sering bermain dengan tip X, atau yang sering bermain dengan cat, setiap hari ketemu cat dia. Nah, makanya kalau dia mau wudu,
dia mau mandi, sebelum dia wudu, sebelum dia mandi, dia harus cek dulu anggota badannya, ada enggak cat yang melekat di badannya. Sehingga ditakutkan kalau misalnya ada cat yang melekat di badannya dan cat itu bisa mencegah sampainya air ke kulit, maka kalau dia mandi wajibnya tidak sah, karena ada satu daripada bagian badannya yang tidak terkena air. Wal ilmu bi fardiyatih, dan dia harus mengetahui daripada kefarduannya di dalam anggota wudu ataupun mandi. Artinya dia mengetahui bahwasannya membasuh kedua tangan itu adalah wajib. Dia mengetahui membasuh muka itu adalah wajib. Dia mengetahui mengusap sebagian daripada anggota kepala itu wajib. Wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Dia tidak boleh meyakini salah satu fardu daripada fardunya wudu itu sunnah, nggak boleh. Artinya misalnya dia meyakini membasuh kedua tangan itu sunnah, bukan wajib. Nah, ketika dia meyakini membasuh kedua tangan itu sunnah bukannya wajib, maka itu tidak memberikan sah di dalam wudunya. Dia harus meyakini membasuh kedua tangan itu wajib. Harus seperti itu. Kalau dia meyakini membasuh kedua tangan itu sunnah, maka itu berbahaya daripada keabsahan daripada wudunya. Kalau orang misalnya seperti ini, dia meyakini bahwasannya di dalam wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi dia tidak tahu pasti mana yang wajib, mana yang sunnah, maka itu masih tidak dipermasalahkan, masih ditoleransi artinya. Tapi kalau dia meyakini membasuh muka itu sunnah bukan wajib, nah itu baru tidak boleh. Wal ma'ut tahur, air yang dipakai untuk bersuci itu harus air yang mutlak, suci dan mensucikan. Kalau ada air yang mustakmal, air mustakmal itu adalah air yang pernah dipakai untuk mencuci daripada sesuatu yang wajib. Maka air yang mustakmal itu tidak bisa dipakai untuk wudu, kecuali untuk ghusla as-saniyah atau ghusla as-salisah. Wa jaryul ma'i 'alal udwi, jaryul ma', mengalirkan air di dalam anggota tubuh. Airnya itu mengalir. Airnya itu mengalir. Makanya orang itu kalau dia menjadikan tangannya sebagai alat untuk membasuh muka atau alat untuk membasuh kedua tangan, itu air yang ada, air itu harus menggena, Kita kalau membasuh kedua tangan air pakai tangan, airnya itu harus ada, menggena namanya. Apa namanya itu? Mau contohin apa bahasa nanti? Harus ada airnya gitu bahasanya, ada airnya, jadi dia mengalir. Bukan artinya kita misalnya pengen basuh kedua tangan. Kalau kedua tangan kan dibasuh, bukan diusap. Kalau basuh sama usap itu beda. Kalau usap, kita cuman taruh tangan ke air, habis itu kita ambil lagi tanpa kita kayak gini, itu sudah boleh. Itu namanya ngusap. Tapi kalau membasuh, airnya itu harus ada. Kalau kita jadikan tangan ini sebagai wadah, sebagai gayung, maka di tangan ini harus ada air yang mengenang. Mengenang, harus ada air yang mengenang. Jadi ketika sampai kepada anggota bagian tubuh dia mengalir. Jaryul ma, mengalirkan air alal udwi di dalam anggota di atas anggota badan. Wa dukhulul waqti wal wala lidaimil hadas, dan wudu ini syarat untuk orang yang tadi, syarat untuk orang yang selalu kencingan, misalnya dia nggak bisa nahan kencing, salisil bol, kencing terus, atau untuk orang yang istihadah, keluar darah terus, atau untuk orang yang salisil mani, keluar mani terus, annas anwa, yang namanya manusia macam-macam, Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang itu kelebihan, juga Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang itu kekurangan. Apa ayat Qur'annya? Wala tatamannu ala ma faddalallahu ba'dahum ala ba'd.
wala tatamannu ala ma faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Intinya kita itu jangan berandai-andai, jangan bercita-cita, atau jangan kita mengharapkan atas apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain, atas apa yang udah Allah utamakan. Allah mengutamakan. Setiap orang itu pasti ada kelebihannya masing-masing yang tidak didapati oleh orang tersebut. Ini orang seperti ini orang seperti ini. Pun toh kekurangannya pun mereka miliki satu sama lain. Ini kurangnya seperti ini kurangnya seperti itu. Allah udah katakan, la tatamannau, jangan kita iri, jangan kita ngelihat, jangan kita masih pengen apa yang Allah berikan kepada orang lain. Semuanya udah Allah berikan keutamaannya masing-masing. Begitupun juga kekurangannya Allah berikan. Masing-masing mempunyai kekurangan masing-masing. Tapi begitulah manusia. Karena tidak ada sifat qanaah di dalam hati, maka selalu mengirikan daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Padahal di dalam dirinya Allah juga berikan kelebihan. Maka oleh karena itu kenapa sekarang banyak kasus perzinahan, kenapa sekarang banyak kasus pencurian, kenapa sekarang banyak kasus yang macam-macam. Salah satu faktornya apa? Mereka tidak menerima apa yang sudah Allah bagi kepada mereka. Mereka enggak nerima dari apa yang sudah Allah beri kepada mereka. Udah punya istri, udah Allah kasih istri dia. Tapi tadi rumput tetangga lebih hijau. Lebih hijau. Tadi karena mereka tadi tidak menerima, tidak tidak qanaah atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah udah bisa kasih mereka makan, Allah kasih mereka tempat tinggal, tapi karena mereka ngelihatnya si fulan bisa beli ini, si fulan bisa beli ini, si fulan bisa beli itu, akhirnya mereka enggak terima. Mereka cari uang dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang haram. Begitupun Allah memberikan orang keutamaan, begitupun juga Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang itu juga kekurangan. Dan kekurangan itu macam-macam. Salah satunya tadi ada orang yang kencingan, ada orang yang keluar mani terus, ada orang yang keluar darahnya terus. Nah, orang-orang yang seperti ini di dalam wudhunya dan di dalam sholatnya pun mempunyai cara-cara yang berbeda, tidak sama. Tidak sama. Seperti misalnya kalau orang kencingan, maka sebelum dia wudhu, maka dia harus bersihkan dulu. Dia harus bersihkan dulu kemaluannya. Udah bersih, udah dia balut, udah semuanya, maka dia wudhu langsung, dia harus wudhu. Dan wudhunya itu harus setelah masuknya waktu sholat. Orang yang seperti itu, mereka nggak boleh wudhu sebelum masuk waktu sholat. Mereka harus wudhu setelah masuk waktu sholat. Udah langsung masuk waktu sholat, mereka langsung wudhu, dan wudhunya nggak boleh berhenti-henti. Wudhunya harus langsung selesai. Wudhunya harus langsung selesai. Ketika wudhunya udah selesai, di situ mereka langsung sholat. Mereka langsung sholat. Nah, di dalam sholat boleh nggak mereka nunggu? Dilihat. Kalau mereka nunggunya karena jamaah, boleh. Kalau mereka nunggunya karena jamaah, mungkin ada masih harapan untuk sholat jamaah. Atau di masjid ini mereka nunggu dulu orang sebentar untuk sholat jamaah, itu tidak masalah. Atau untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat, itu juga tidak masalah. Maka tadi orang yang seperti ini, maka wudhunya itu ketika mereka masuk waktu sholat. Wala, dan harus terus menerus. Nah, kemudian bab selanjutnya kita pelajari yaitu nawaqidul wudu. Nawaqid yakni mubtilatul wudu, hal-hal yang membatalkan daripada wudu. Artinya ketika ada ini maka wudu kita selesai. Ketika ada ini maka wudu kita selesai. Wudu kita enggak dianggap lagi. Artinya ketika wudu enggak dianggap, kita enggak boleh pegang Quran. Kita nggak boleh tawaf, kita nggak boleh sholat, kita nggak boleh apa lagi? Nanti ada hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudu.
Nah, ini disebut dengan nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Ya, hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Makanya kita dengarkan, kita pelajari bersama. Artinya selain 4 ini berarti tidak membatalkan wudu. Ya. Jadi kalau kita udah tahu 4 ini jangan tanya lagi. Di luar 4 ini jangan tanya lagi. Ya. Di luar 4 ini jangan tanya lagi. Kenapa? Di luar 4 itu pasti nggak batal wudu. Sudah. Yang batal wudu 4 ini udah. 4 yang bakal kita pelajari ini itulah yang membatalkan wudu. Keluar dari 4 ini enggak batal wudu. Jangan tanya nanti kalau megang darah batal enggak? Kalau megang nanah batal enggak? Kalau megang muntah batal enggak? Kalau nyentuh tai ayam batal enggak? Inti pelajari 4 ini, maka kita tahu apa saja yang membatalkan wudu. Yang pertama di sini beliau mengatakan yang membatalkan daripada wudu al-khariju min ahadis sabilain, yang keluar dari salah satu as-sabilain, 2 jalur. Jalur itu disebut dengan qubul ataupun dubur. Lubang depan ataupun lubang belakang. Dari kemaluan belakang dan dari kemaluan depan. Baik ente punya kemaluan belakang itu 2, atau ente punya kemaluan depan itu 2, atau lubangnya yang 2, atau lubangnya 10. Kalau ada orang punya kemaluan lubangnya 10, tetap itu membatalkan daripada wudu. Yang keluar dari salah satu 2 jalur ini, belakang ataupun depan. Keluar apa? Air kencing. Keluar apa? Kotoran besar. Keluar apa? Mau keluar kayu, mau keluar mutiara, mau keluar robot, mau keluar duit, mau keluar koin. Ya, artinya itu semua ketika keluar daripada 2 jalur ini, maka itu membatalkan daripada wudu. Ya, maka itu membatalkan daripada wudu. Ya. Artinya apa di sini? Sesuatu yang keluar, bukan sesuatu yang masuk. Bukan sesuatu yang masuk. Apa? Sesuatu yang keluar. Al-kharij, yang keluar dari salah satu 2 jalur ini. Lubang belakang ataupun lubang depan. Lubang belakang ataupun lubang depan. Illal mani, kecuali sperma. Ketika seseorang itu keluar sperma, maka itu tidak membatalkan wudu, tapi membatalkan sesuatu yang lebih besar daripada wudu. Orang kalau keluar sperma nggak wajib wudu, tapi dia wajib yang lebih besar daripada wudu. Apa itu mandi. Ketika sesuatu hal yang diwajibkan kepada dia itu hal yang lebih besar, maka yang kecil ini enggak masalah. Mandi sama wudu besar mana? Mandi sama wudu besar mana? Besar mandi. Mandi itu hadas akbar, wudu itu hadas asghar. Keluar sperma itu mewajibkan seseorang atau menjadikan seseorang berhadas yang lebih besar daripada hadas asghar. Maka keluarnya sperma itu tidak mewajibkan seseorang berwudu atau tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan seseorang yang lebih besar daripada wudu, yaitu mandi. Kecuali kalau sekiranya sebelum keluarnya sperma, sebelum keluarnya sperma itu ada yang keluar terlebih dahulu, baik itu mazi ataupun wadi. Terkadang kita ini wadi itu kan cairan yang keluar, tapi keluar itu apa namanya, ketika ada rasa yang begitu lelah. Kalau mazi itu ketika taladud, ketika lezat, lagi puncak-puncaknya itu sebelum keluar sperma itu biasanya keluar mazi. Nah, kalau sebelum keluarnya sperma keluar itu terdahulu, baik itu wazi ataupun mazi, maka itu membatalkan wudu. Itu membatalkan wudu. Dan sperma yang tidak membatalkan wudu itu adalah sperma yang keluar pada saat pertama. Sperma yang keluar pada saat pertama. Kenapa? Karena ada orang
keluar sperma itu yang kedua kali terkadang keluar. Ketika misalnya dia pipis, dia udah keluar spermanya, tapi ketika dia ini kadang keluar lagi sperma, sedikit sisa, sisa sperma itu keluar, maka itu membatalkan wudu. Atau yang keluarnya tadi spermanya orang lain, masuk daripada spermanya orang lain, bukan spermanya dia sendiri, kemudian keluar, maka itu juga membatalkan daripada wudu, membatalkan daripada wudu. Intinya apa yang pertama? Yang membatalkan daripada wudu al-kharij min ahadis sabilain. Al-kharij min ahadis sabilain, yang keluar. Yang keluar dari salah satu dua kemaluan belakang atau kemaluan depan. Illal maniyya, kecuali sperma. Maka di sini dibilang maniyyu syakhsi nafsahu. Maniyyu syakhsi, maninya seseorang sendiri, maninya dia sendiri. Al kharij awwala marrah, yang keluar pertama kali. Fala yanqud ka anihtalama mutawaddi wa huwa ghaidun mumkinun. Ya, keluar sperma, contohnya misalnya keluar sperma yang enggak membatalkan bagaimana? Misalnya ada orang yang tidurnya itu yang mana dia tidur di saat dia duduknya itu artinya mumakin itu orang duduk yang pantatnya ini, belakangnya ini sama bumi yang dia pijak itu enggak ada istilahnya jarak, tidak ada jarak sekiranya tidak bisa untuk keluarnya angin itu nggak bakal keluar, angin itu nggak bakal keluar, tidak ada tajafin artinya tabaud, nggak jauh dia nempel betul nih. Orang tidur kayak gini, nah tidur kayak gini itu nggak membatalkan wudu. Kalau ente tidur terlentang itu membatalkan wudu. Walaupun ente bilang anak nggak kentut, anak nggak ini, tetap itu membatalkan wudu. Tapi kalau tidur yang kayak gini, pas tidur kayak gini dia mimpi, pas tidur kayak gini dia mimpi, dan membuat dia junub, membuat dia keluar spermanya, maka bagaimana? Maka wudhunya tidak batal. Wudhu tidak batal. Walaupun wudhu tidak batal, tapi dia tetap wajib mandi, seperti itu. Asani, yang kedua, yang membatalkan daripada wudhu, zawalul aqli, hilangnya akal. Hilangnya akal. Nah, akal itu terkadang hilang. Hilang akal itu bisa dengan apa? Bisa dengan gila. Orang gila akalnya hilang. Gila itu akalnya itu disebutkan di sini, wa huwa maradun yudilu syu'ura minal qalbi ma'a baqa'il quwa wal harakah fil a'dha. Gila itu adalah sakit yang menghilangkan rasa, ada rasa di dalam hati itu, mungkin rasa cinta, rasa takut, rasa rindu, rasa apa. Orang gila kan nggak ada rasa dia, rasanya hilang. Tapi ma'a baqa'il quwwah, tapi kekuatan itu tetap ada. Gerakan badan, kekuatan dalam badannya itu masih ada. Orang gila masih bisa gerak dia, masih bisa ngangkat, masih bisa loncat, masih bisa lari, masih bisa apa tapi syuur, rasa dalam hati itu hilang. Kalau orang gila itu rasa dalam hati itu hilang, nggak ada rasa lagi. Nah, gila ini sesuatu hal yang menghilangkan daripada akalnya. Ketika seseorang itu gila, misalnya dia waktu itu nggak gila, ada wudunya, kemudian dia gila, nah gila itu membatalkan daripada wudu. Kenapa? Karena zawalul akal, hilangnya akal. Gila ini boleh dimiliki oleh semua orang, tapi tidak boleh dimiliki oleh para anbiya. Nggak ada istilahnya para nabi itu gila, itu nggak ada. Yang gila itu nabi-nabi sekarang itu gila. Artinya orang yang ngaku-ngaku nabi. Kalau sekarang ada orang bilang saya nabi, itu gila. Gila. Karena nggak ada nabi selain Nabi besar Muhammad SAW. Nabi besar Muhammad dah khatamun nubuwah, penutup para nabi sudah. Penutup para nabi. Kalau ada orang bilang sekarang nabi saya, datang malaikat Jibril semalam kepada saya di gunung ini, di tempat ini, nyuruh saya ngajak kalian seperti ini, nah itu gila baru. Itu gila.
Jadi yang kedua yang membatalkan daripada wudu hilangnya akal. Hilangnya akal banyak faktornya. Yang pertama gila. Yang kedua mabuk. Orang mabuk hilang akal. Makanya di dalam hukum orang mabuk yang menceraikan istrinya di dalam mazhab Syafi'i kita agak keras kita. Karena sebagai ukubah, sebagai siksaan bagi dia. Sebagai cambukan bagi orang tersebut. Kalau dia mabuk, dia nyeraikan istrinya, dia nggak sadar misalnya, tetap tolaknya itu jatuh. Tetap tolaknya itu jatuh. Jadi nggak ada istilahnya, anak nggak sadar, anak dalam keadaan mabuk, mau ente dalam keadaan mabuk, ente tolak istri ente 3 kali pun tolaknya jatuh. Tolaknya jatuh. Ukubah sebagai ancaman, sebagai hukuman, sebagai siksaan bagi dia. Efek jerah. Kenapa ente mabuk? Kenapa ente mabuk? Gitu. Au sukrin, au igma'in, atau orang pingsan. Pingsan. Tiba-tiba pingsan. Mau sholat lagi, wudu, karena itu membatalkan daripada wudu. Au binaumin, atau dengan tidur. Orang kan kalau tidur istilahnya kalau di situ bukan istirha. Tidur itu rileks, otak kita itu aqsabud dimag, saraf-saraf dalam otak itu istirahat tuh. Rileks dulu tuh, rileks. Maka itu juga dinamakan zawalul akal. Hilangnya akal. Orang tidur dia tidak sadar, kecuali tidurnya para anbiya. Kalau tidurnya para nabi itu enggak membatalkan wudu. Karena para nabi itu secara zohirnya saja mereka tidur, tapi hatinya enggak tidur. Para nabi secara zohirnya saja tidur, tapi hatinya enggak tidur. Kalau kita, hati zohir tidur, hati zohirnya tidur. Karena ada istilah kita bilang, anak zohirnya saja anak tidur, hati anak sadar. Coba ditanya ini enggak tahu semua dia. Illa nauma qa'idan mumakkinan maq'adahu, kecuali tidurnya orang yang duduk, kemudian duduknya itu betul-betul melekat badannya itu ataupun bokongnya itu dengan bumi itu nggak ada jarak, melekat dia tidur kayak gini. Nah, itu adalah tidur yang tidak membatalkan wudu. Itu tidur yang tidak membatalkan wudu. Orang yang duduk kayak gini atau orang yang duduk di atas kendaraan, baik itu motor, baik itu mobil, baik itu pesawat, baik itu kereta, baik itu dia di kuda, di onta, di keledainya, tidur dia kayak gini, maka itu tidak membatalkan wudu. Kecuali misalnya ada orang di belakang ngabarin, orangnya orang terpercaya, ente kentut tadi, nah itu batal. Tapi selagi dia nggak ngerasa, nggak ada orang ngabarin, maka itu tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Asalis yang kedua. Nah, kalau orang misalnya disebutkan di sini, walau nama ghairu mumakkinin fa akhbarahu ma'sum annahu lam yakhruj minhu syai' intaqada wudu'uhu. Intaqada wudu'uhu. Berbeda kalau misalnya ada orang yang tidurnya nggak duduk, tidurnya terlentang. Terus ada orang yang maksum orang yang benar-benar nggak maksiat, jaga Allah seperti derajat anbiya, ngabarin dia, ente tadi nggak kentut, maka bagaimana hukumnya? Wuduknya tetap batal. Kenapa? Karena dia tidur bukan dalam keadaan duduk yang seperti ini. Dia tidurnya terlentang, dia tidurnya berbaring, dia tidur selonjoran misalnya, maka itu membatalkan wudu. Paham? Yang kedua ini paham. Yang ketiga yang membatalkan wudu, iltiqa basyaratai rajul wal mar'ah, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Iltiqa, bertemu, baik ini yang megang, baik ini yang kena, dua-duanya batal. Iltiqa basyaratai rajul wal mar'ah, berjumpanya dua kulit laki-laki juga perempuan. Yang dimaksud laki-laki dan perempuan ini adalah mereka yang mustaha, yang mempunyai nafsu,
li zawit tibai salimah, bagi orang yang mempunyai watak-watak yang selamat, artinya watak-watak normal lah, orang-orang normal. Misalnya bagi orang normal nih, kalau ngelihat nih cewek nih mau dia balik atau enggak, dia nafsu, maka itu batal kalau dia pegang, seperti itu. Walaupun anak kecil, walaupun misalnya laki-lakinya dia punya ini nih, artinya dia apa namanya itu, yang ada penyakit di kelamin itu apa namanya itu? Apa itu pokoknya adalah intinya adalah pokoknya menyentuh, menyentuh daripada kulit perempuan, berjumpanya laki-laki, kulit laki-laki dan perempuan, maka itu membatalkan wudu kulit. Dan juga dimasuk di sini lahmul asnan wal lisan, daging yang ada di gigi sama di lidah, berjumpa itu membatalkan wudu, kecuali gigi. Nah, ente ketok giginya nih pakai ujung ini ujung kuku misalnya, ente ketok, itu nggak batal wudu. Ataupun rambut itu juga tidak membatalkan wudu. Wah, kalau berjumpanya kulit laki-laki dan perempuan itu, kulit laki-laki dan laki-laki itu tidak membatalkan wudu. Laki-laki ketemu sama kulit laki-laki tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu adalah berjumpanya kulit laki-laki dan perempuan ajnabiyin. Ajnabiyin itu atau misalnya perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang ajnabiyah itu adalah perempuan yang tidak mempunyai hubungan mahramiyah, artinya perempuan yang boleh kita kawinkan, perempuan yang boleh kita kawinkan. Kan ada perempuan yang nggak boleh kawin, ada perempuan yang nggak boleh kita kawinkan. Perempuan yang nggak boleh kita kawinkan terbagi menjadi 3. Ada perempuan yang nggak boleh dikawinkan dikarenakan nasab. Ada perempuan yang nggak boleh dikawinkan dikarenakan nasab. Contoh gampangnya ibu, nenek, atau misalnya saudari perempuan, bibi, dari ibu ataupun bibi dari bapak, itu adalah perempuan yang nggak boleh kita kawinkan. Itu hubungan dengan hubungan nasab. Ada perempuan yang nggak boleh kita kawinkan dengan hubungan rodho, suson, ibu yang nyusuin kita, anak perempuan dari ibu yang nyusui kita, ibunya ibu yang nyusuin kita. Nah, itu tidak boleh. Kemudian ada juga yang perempuan yang tidak boleh kita nikahi dengan hubungan musaharah. Musaharah itu apa? Musaharah itu hubungan yang terjalin dikarenakan pernikahan. Bagaimana misalnya kita nikahkan satu perempuan, yang perempuan ini punya ibu, nah ibunya nggak boleh kita nikahin, ibunya nggak boleh kita nikahin selagi kita sudah bersetubuh dengan anaknya, maka ibunya itu tidak boleh lagi untuk kita nikahi selamanya. Artinya jangan misalnya ente pernah nikah sama orang jauh sama ibunya, dia ngerantau, ini perempuan ngerantau ke Kota Bangka, ente di Kota Bangka, ente nikahin perempuan ini, ente nggak ketemu ibunya, udah punya anak 1, punya anak 2, ibunya datang, ente ngeliat ibunya, cantik ibunya, lebih cantik ibunya dari anaknya, anak mau sama ibunya aja, nggak boleh. Kalau anak ceraikan anaknya, habis udah sama ibunya, nggak boleh selamanya. Makanya nggak ada istilahnya itu mantan mertua, itu nggak ada. Nggak ada istilahnya mantan mertua, mantan laki, mantan suami itu ada. Tapi kalau mantan mertua itu nggak ada, hubungannya itu selamanya. Hubungannya selamanya. Atau termasuk daripada perempuan yang diharamkan untuk dinikahi di dalam hubungan musaharah ini, yang terjalin dikarenakan pernikahan ini, misalnya ente punya istri ente punya adik perempuan, istri ente punya adik perempuan,
maka adik istri inti yang perempuan itu tidak boleh inti nikahi. Tidak boleh inti nikahi. Kenapa nggak boleh inti nikahi? Karena inti masih sama kakaknya. Nggak boleh inti habisin dua-duanya. Nah, kalau biar boleh gimana? Ya, biar boleh inti cerai si inti kakaknya itu inti kawin sama adiknya. Tapi itu tetap membatalkan wudhu. Yang tidak membatalkan wudhu itu adalah mertua. Mertua perempuan itu nggak batal wudhu. Tapi kalau ipar batal. Maka kita harus hati-hati sama ipar itu. Hubungan periparan itu hubungan yang dianggap orang ringan, tapi madorotnya itu besar. Madorotnya itu besar. Orang sekarang ini menganggap itu hal sepele. Periparan, ipar, sepupu 1, sepupu 2, itu dianggapnya hal sepele. Bahkan mereka menganggap untuk bersentuhan tangan, untuk buka daripada kerudungnya, untuk memakai baju yang sempit-sempit, untuk dibuka orang itu hal yang biasa. Padahal itu haram, itu dosa besar. Nabi SAW udah berikan wanti-wanti. Yang seperti itu tuh akan dimasukkan Allah ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Anak demen sama mertua, suami demen sama iparnya yang cewek demen sama suami, kakaknya perempuan itu banyak sekarang ini. Kenapa seperti itu? Karena dianggap biasa. Itu tuh inti sama ipar inti aja, inti pergi sama dia aja, mau kerja udah boncengan aja. Kemudian keluar dari rumah biasa serumah, biasa ditinggalin serumah, biasa seperti ini, biasa ngobrol, udah biasa udah. Nah itu. Padahal itu nggak boleh. Kita tidak ada sesuatu yang diintervensi atau diberikan kelonggaran oleh syariat, walaupun hubungannya ipar, walaupun hubungannya sepupu, walaupun itu tetap diharamkan oleh syariat. Nggak boleh ngobrol, itu nggak boleh, buka aurat itu nggak boleh, khalwat duduk berdua itu nggak boleh, bahkan bersentuhan sampai itu nggak boleh. Nggak boleh. Makanya wanti-wanti harus jaga-jaga. Jangan kita menganggap hal yang sudah dilarang oleh syariat itu kita anggap sepele, itu jangan. Jangan inti anggap bahwasannya orang seperti kita ini bisa menyeimbangi daripada hukum yang udah dilarang oleh syariat. Nggak bakal bisa. Syariat itu sudah paket komplit, udah paling bagus. Syariat itu ngasih kita tuh udah paling bagus. Jika syariat udah bilang jangan, ya jangan itu jadi orang sok-sokan. Ana udah anggap ini ade ana, Bib. Ana deket banget sama dia. Ana tahu kecilnya. Ana tahu dia beraknya kayak gimana, ana tahu dia mandinya kayak gimana, ana tahu oroknya kayak gimana, ana tahu tidurnya kayak gimana, ana tahu semua. Udah ana anggap adek ana. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang dilarang oleh syariat. Udah syariat itu udah paling benar. Syariat itu udah paling benar. Kalau kita mau hidupnya benar, tentu udah lakukan apa yang diperintahkan oleh syariat. Udah, nggak usah kita mau biasa ini udah nggak ada. Seperti itu. Jadi yang membatalkan wudhu yang ketiga tadi berjumpanya dua kulit laki-laki juga perempuan. Itu membatalkan daripada wudhu. Kemudian di sini disebutkan wayantakidul lamis wal malmus. Maka ketika dua kulit itu berjumpa, bersentuhan, maka yang menyentuh dan yang disentuh itu batal wudhu. Artinya misalnya laki-laki dia nyentuh perempuan, oh intibe batal, anak tidak batal karena disentuh. Enggak, dua-duanya batal. Dua-duanya batal. Yang disentuh dan yang menyentuh itu batal. Kecuali kalau misalnya inti di dalam kondisi inti tawaf, karena di sana itu inti ngikutnya bukan mazhab Syafi'i lagi, kita ngikutnya di dalam mazhab Maliki, kita ngikuti daripada mazhab Maliki. Wala yanqud shaghirun aw saghiratun la tushtaha, dan tidak batal wudhu dari anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan la yushtaha,
yang tidak, orang kalau ngelihat itu nggak nafsu lah, nggak bikin nafsu, nggak bikin syahwat, nggak batal. Wa sya'run wa sinnun wa zufrun, dan nggak batal juga kalau nyentuh rambut, nyentuh gigi, nyentuh kuku, itu nggak batal lah. Ente punya hari ini ketok-ketok ini, nggak batal, nggak batal. Wa mahramun binasabin aw radha'in aw musaharatin, dan orang yang mempunyai hubungan mahram, baik itu mahram di dalam nasab, baik itu mahram di dalam radha' atau mahram di dalam musaharah yang udah kita sebutkan tadi, yang terjalin dikarenakan hubungan pernikahan, seperti mertua, ibu mertua tadi, seperti itu. Kenapa tidak membatalkan wudu? Karena di situ tidak adanya kecurigaan atau mazinna. Mazinna itu kayak prasangka syahwat, itu nggak ada lah. Untuk orang yang mempunyai hubungan mahram itu di situ mazinnatus syahwanya nggak ada. Nggak ada. Wah, kata. Pahami sampai sini, Pak? Paham. Kemudian yang keempat yang membatalkan daripada wudu, massu qubulil adamiyyi wa halqati duburihi bi batinil kaffi wal asabi. Menyentuh kubul, kemaluan adami, laki-laki ataupun perempuan, wa halqati duburihi, atau menyentuh daripada dubur nih, area, daripada area lubang belakang tadi, disentuh bibatinil kafi wal asabi, dengan dalamnya kita punya kaf wal asabi, nyentuh kayak gini batal, baik punya inti atau punya orang lain. Itu membatalkan wudu. Caranya bagaimana biar gak batal kayak gini nih? Dengan ujung ini itu tidak membatalkan. Makanya kalau ibu-ibu tuh mau lagi wudu, dia males, kalau dia mau batal, dia mau nyebokin anaknya, kayak gini nih, pegang kemana kayak gini, dilap, gitu. Wala yantakidul mamsus, dan orang yang disentuh nggak batal. Ini bedanya nih, bedanya. Yang pertama tadi yang berjumpaan kulit laki-laki dan perempuan, kalau perjumpaan kulit laki-laki dan perempuan itu dua-duanya batal. Yang disentuh dan yang menyentuh batal. Tapi kalau orang pegang kemaluan tadi, yang nyentuh batal, yang disentuh tidak batal. Wa yanqud farjul mayyit was-shaghir, dan juga membatalkan kemaluannya orang mati dan kemaluannya anak kecil. Jadi nggak ada istilahnya ini anak masih kecil, anak pegang kemaluannya boleh enggak? Ente pegang kemaluan anak kecil batal. Ente pegang badannya nggak batal, ente pegang kemaluannya batal. Wa mahallul jab itu tempat ini. Ada orang kan terkadang punya kemaluan terpotong, punya kemaluan terpotong. Nah, pas ini ya potongan sini ini, nah itu membatalkan wudu, itu membatalkan wudu. Wadzakarul maktu, dzakarul maktu, kemaluan zakar yang udah kepotong, udah kepotong, itu juga membatalkan wudu. Ada orang zakarnya dipotong, habis itu kita pegang, itu masih dinamakan zakar nggak? Masih. Orang kalau ngeliat kemaluan kan, ini kemaluan batal kalau dipegang. Wala yanqud farjul bahimah walal mas bi ru'usil asabi wa ma bainaha, dan tidak batal memegang daripada kemaluan hewan, dan juga tidak batal memegang dengan ru'usil asabi, ujung-ujung daripada jari jemari ini, wa ma bainaha, dan di antara sela-selanya ini. Kalau kayak gini nih kita pegang nih, maka itu tidak membatalkan daripada wudu. Wah, dan inilah 4 hal yang membatalkan daripada wudu. Secara gamblangnya apa? Yang membatalkan wudu, yang pertama, keluarnya sesuatu yang keluar dari dua kemaluan, depan ataupun belakang. Kemudian hilangnya akal, baik itu dengan gila, baik itu dengan mabuk, baik itu dengan pingsan, baik itu dengan tidur.
Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudhu yaitu berjumpanya kulit laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keempat yang membatalkan wudhu adalah memegang kemaluan depan ataupun belakang. Inilah 4 hal yang membatalkan wudhu. Di luar dari empat hal ini, maka semua itu tidak membatalkan wudhu. Ente pegang tai ayam, ente pegang tai kambing, ente pegang tai apa saja itu enggak batal wudhu. Tapi sholatnya ente tidak sah. Kalau badan ente ada tainya, itu aja. Wudhunya tidak batal. Tapi sholatnya tidak sah. Caranya bagaimana? Bersihkan. Jadi ini saja pelajaran kita pada malam hari ini, insya Allah